Kisah seorang Awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Lu Feng yang berhasil mengalahkan bos dungeon kelas rank S, kini ia sedang melihat profil information. Nama Lu Feng, level kekuatan 30, profession Nouns, title Nouns, atribut poin 0, health point 800, mana point 500, strength 45, wisdom 45, agility 105, sensi 85, Camry 35. Setelah itu, Lu Feng juga melihat isi dari inventory-nya, di mana terlihat ada dua buah senjata yang tersimpan rapi di sana. Senjata baru yang Lu Feng miliki bernama High Frequency Vibration Vertical Knife. Jenis senjata berpedang, kelas atau rank SS. Pedang ini didapatkan setelah Anda mengalahkan Heart of Steel. Wah, kelihatannya pedang ini akan sangat berguna. Sebaiknya akan kusimpan baik-baik di inventoryku. Setelah itu, Lu Feng beristirahat di taman untuk sejenak menghilangkan beberapa beban pikiran. Namun, di saat Lu Feng sedang menikmati suasananya, tiba-tiba orang-orang di sekitar Lu Feng menertawakan Lu Feng. Hei, lihat, pria itu sendirian. Bukankah itu sangat menyedihkan? Di saat mereka menertawakan Lu Feng, tiba-tiba seseorang pun datang. Dan orang tersebut adalah Rose, sang awakener yang terkenal karena kecantikan, kekuatan, dan juga kekayaan. Lihatlah, bukankah itu Dewi Rose? Apa yang ia lakukan di tempat ini? Lalu Rose pun berjalan ke arah Lu Feng. Semua orang dibuat heran. Hei Lu Feng, selamat pagi. Aku bawakan kopi untukmu. Terima kasih Rose, tapi sepertinya kau datang terlambat. Lalu mereka berdua pun duduk di taman. Semua orang dibuat tak percaya, dan mereka memoto-moto keduanya. Sial, bertemu denganmu di tempat seperti ini sungguh sangat merepotkan. Sebaiknya sekarang kau ikut denganku, Rose. Lu Feng membawa Rose pergi dari tempat itu. Semua orang mengejar, sampai pada akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat perdagangan perlengkapan para Awaken. Bagaimana Rose? Apakah tempat ini mengecewakan? Tentu saja tidak, Lu Feng. Tempat ini lumayan menarik juga. Di saat Rose memasuki gedung, semua orang mengenalinya dan membicarakan Lu Feng yang berjalan di samping Rose. Hei, siapa orang itu? Apakah ia pacar Dewi Rose? Lalu Lu Feng berkata, sebenarnya aku di sini membutuhkan sedikit uangmu, Rose, untuk bisa membeli barang-barang yang aku inginkan nanti. Ternyata kau sengaja mengajakku ke sini karena ada maunya. Kalau begitu, baiklah, akan kubelikan semua item yang kau mau. Kemudian, di dalam pusat perdagangan, terlihat seseorang sedang mempromosikan item-item langka. Lu Feng yang melihat barangnya tertarik dengan rubik berwarna biru. Hei paman, berapa harga rubik itu? Oh, rubik itu murah saja. Jika kau membayarnya dengan koin Awaken, harganya 8.000 koin. Tapi jika kau membayar dengan uang cash, harganya $10. Mahal sekali paman, benda itu kan hanya sebuah pajangan. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kau ikut sebuah pertaruhan? Maksudnya bagaimana paman? Kau cukup bayar 1000 poin Awaken untuk sekali main. Jika kau berhasil membuka rahasia di dalam rubik ini, maka rubik ini akan menjadi milikmu. Tapi jika kau gagal, maka 1000 poin akan menjadi milikku. Baiklah, aku terima tantanganmu paman. Kirimkan dia 1000 poin Rose. Aku mengerti.
Tak butuh waktu lama, dalam sekejap Lu Feng berhasil membukanya. Semua orang dibuat tak percaya, karena item Rubik itu ternyata item kelas rank S. Sang paman yang tak terima akan hal itu mencoba mengambilnya kembali. Akan tetapi Lu Feng tak membiarkannya. "Hei, apa yang kau lakukan, paman? Ingat, yang membeli benda ini bukanlah aku, melainkan dia. Dia adalah Rose sang Awakener yang terkenal. Apa kau ingin berurusan dengannya, paman?" Maafkan aku, Dewi Rose. Aku tidak bermaksud seperti itu." Rose menatap paman itu dengan serius. Setelah itu, Lu Feng meminta Rose membelikan beberapa barang untuknya, seperti pistol Nightwolf, item tingkat B, seharga 10.000 koin. Lalu item Alpha Munition tingkat C, seharga 8.000 koin. Selanjutnya, item tingkat C Military Fight Tiger 5.000 koin. Lalu yang terakhir, item tingkat B, sebuah dagger Yuyeho seharga 12.000 koin. Rose yang merasa belanjaan Lu Feng sudah terlalu banyak memarahi Lu Feng. "Hei, apakah semua barang ini masih belum cukup, ha?" "Tenang saja, Rose, sebentar lagi kau akan segera memahaminya. Kenapa aku membeli barang-barang seperti ini?" Di saat mereka berdebat, tiba-tiba seseorang pun datang. "Hei, sudah lama tidak bertemu, Dewi Rose." "Tunggu dulu, kau ini siapa?" "Aku ini Wang Ming dari Guildhall." "Maaf Wang Ming, tapi aku tidak mengenalmu." "Apa Dewi Rose melupakanku gara-gara pria rendahan itu?" "Hei, kuperingatkan ya Dewi Rose, dia itu tidak cocok denganmu. Seharusnya kau itu denganku." "Hei kakak, kau berbicara dengan siapa? Mereka berdua sudah pergi dari tadi." "Sial, mereka semua mengabaikanku." Beberapa menit kemudian, sebuah informasi penting diumumkan. Jika sebentar lagi ada sebuah pelelangan dari Awaken terkenal bernama Rose. Jadi, buat kalian yang penasaran, barang apa saja yang akan dilelang, jangan sampai kelewatan. Apa benar Awakener Rose akan menjual item-item pribadinya? Apa sebuah pelelangan? Cukup menarik. Kemudian pelelangan Awakener Rose dimulai, di mana pelelangan kali ini dihadiri oleh banyak penonton dan juga dua ketua guild besar, seperti Nenelin, presiden dari guild Huangqin, guild terbesar ke-105 di dunia. Lalu ada Bai He, wakil presiden Icebreaker, guild terbesar ke-94 di dunia. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang menghadiri acara pelelangan Dewi Rose. Pelelangan ini memiliki waktu yang terbatas. Dan di pelelangan kali ini, kami akan melelang 5 potong koleksi Awaken milik Rose. Baiklah, yang pertama, Dagger Yuyeho, item tingkat B. Item ini sangat cocok untuk para assassin. Para penonton yang melihat pelelangan ini dibuat ilfil. Apa-apaan ini semua? Barang sampah seperti itu kau jual di pelelangan Dewi Rose. Apa dia ingin memalukan Dewi Rose? Wah, dia gila, teman yang menyesatkan. Bai He berkata, sungguh benda yang tak berguna. Ia kemudian mematikan monitornya. Para penonton yang melihat pelelangan ini juga satu persatu mulai pergi. Wah, sepertinya kalian tak tahu ya. Jika benda yang kutawarkan ini bukanlah benda biasa, melainkan benda yang mempunyai kemampuan tersembunyi, yang bahkan orang lain tidak ketahui. Apa kemampuan tersembunyi? Bukankah itu termasuk item langka? Kau benar Wang Ming. Coba lihatlah. Tiba-tiba Lu Feng menghilang. Hei, orang itu pergi kemana? Secara mengejutkan, Lu Feng kini berada di belakang Wang Ming. Apa? Bagaimana bisa?
aku tidak merasakan hawa keberadaannya. Sudah aku bilang, item ini sangat cocok untuk para assassin. Jika kau minat, silahkan kau ikuti lelang ini sesuai aturan. Harga kumulai dari 100.000. Para penonton tiba-tiba mengebit senjata itu dengan sangat semangat. Aku bayar 200.000. Aku bayar 500.000. Orang ini menarik. Ia mengetahui banyak sekali tentang item langka. Ia seperti bak berjalan yang mengerikan. Apa pria itu mempunyai item assassin yang aku butuhkan? Tapi bagaimana ini? Aku sebelumnya sudah menghinanya. Sial. Baiklah, benda ini sudah terjual. Selamat kepada Tuan Yeyu. Apa? Bagaimana bisa? Benda yang kuinginkan dibeli orang begitu saja. Rose yang melihat pelelangannya berkata, "Siapa kau sebenarnya, Lu Feng? Kenapa kau bisa mengetahui segalanya?" Baiklah, selanjutnya item kedua, yaitu Wind Look, item kelas C. Fitur yang diketahui, kecepatan serangan bertambah sebanyak 1%. Hei, apa dia gila? Tadi dari item kelas B, sekarang kelas C. Apa benda itu memiliki kemampuan tersembunyi juga, ha? Tentu saja, benda ini bisa menjadi Job Sword Master. Siapa sih yang tidak tahu Job Sword Master? Harga aku buka dari 1 juta. Para penonton kembali bersorak-sorak setelah mereka mengetahui kemampuan tersembunyinya. Baiklah, aku beli 2 juta. Aku ambil 2,5 juta. Aku beli 3 juta. Nenek Lin berkata, aku beli 15 juta. Sial, nenek-nenek gila. Ia benar-benar orang kaya. Ini terlalu kejam. Item kelas C dijual seharga 15 juta. Baiklah, mari kita hitung. 15 juta pertama, 15 juta kedua, 15 juta ketiga. Selamat, Nenek Lin, kau mendapatkan itemnya. Mari ucapkan selamat untuk Nenek Lin, karena ia sudah membeli Wind Lock. Setelah lelangan kedua selesai, tiba-tiba monitor layar kembali menyala, dan Bai He pun kembali. Hei, apa lelangan ini masih belum selesai? Maaf, tadi aku mematikan monitornya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita masuk ke item ketiga, yaitu item upgrade yang bernama Crystal Skeleton Head. Item dari tingkat B. Item ini berguna untuk meningkatkan level kekuatan dengan sangat cepat. Harga pertama aku buka di 5 juta. Para penonton ada yang menawar 6 juta, bahkan 7 juta. Benda itu, jika aku memilikinya, aku bisa menjadi pembina yang kuat. Aku beli 10 juta. Tak hanya kakak berkacamata, tiba-tiba Wang Ming berteriak, aku ambil 15 juta. Sialan, bocah itu, tak akan kubiarkan orang itu memilikinya. Aku beli 18 juta. Aku beli 20 juta. Kalau begitu 23 juta. Aku beli 25 juta. Bai He berkata, aku beli 35 juta. Apa? Anak kecil itu? Gila, anak kecil itu dia sangat kaya raya. Tunggu dulu, sebelumnya kan ia sudah pergi, tapi ia kembali. Sepertinya ia tertarik dengan lelangan seperti ini. Baiklah, mari kita hitung. 35 juta pertama, 35 juta kedua, 35 juta ketiga. Selamat Tuan Bai He, kau mendapatkannya. Hei kakak, kenapa kakak berhenti menawarnya? Lupakan saja, menawar di atas 30 juta itu sangatlah gila. Baiklah kalian semua, untuk bagian utama, item keempat dan item kelima akan dijual secara bersamaan. Apa dia bercanda? Item apa kira-kira yang ia akan jual kepada kita? Ini dia itemnya, Diamond Ring, item rank kelas A,
fitur diketahui meningkatkan kekuatan sihir sebesar 3%. Fitur tersembunyi bisa melemparkan sihir tingkat menengah. Item kedua yaitu Es Flame Elixir, item rank C. Fitur diketahui setelah meminumnya, badan akan merasakan setengah panas dan setengah dingin. Fitur tersembunyinya, jika cairan ini dicampur dengan Stage of Magic Recovery Again, maka bisa mengembalikan mana sihir secara instan. Rose yang melihat item-item itu berkata, "Ini gila, Magic Ring item. Item ini sangat mengerikan untuk para mage." Saat ini juga tidak ada satu potion pun yang bisa mengembalikan mana secara instan. Item ini sangat mengerikan. Baiklah, harga awal kubuka di 10 juta. Wang Ming berteriak, "Aku beli 20 juta." Nenek Lin berkata, "Aku ambil 30 juta." "Maaf Nenek, aku ambil 40 juta." Sepertinya kita tidak bisa ikut menawar. Mereka ini semua orang-orang gila yang kaya akan harta. Wang Ming yang tak mau kalah kali ini menawar 45 juta. "Maaf anak muda, aku ambil 50 juta. Sayang sekali anak kecil, aku ambil 60 juta. "Apa? 60 juta? Sial, aku tidak bisa membelinya. Baiklah, aku harus menyerah nenek tua." "Bagaimana? Apa ada yang mau menaikkannya lagi?" "Kalau begitu, ayo kita hitung mundur bersama-sama. 60 juta pertama, 60 juta kedua, 60 juta ke... Tunggu dulu sebentar. Kami akan membelinya senilai 75 juta. Apa? Orang itu gila? Yang benar saja. Ternyata kakak yang berkacamata itu dari guild nomor 1 di dunia. Baiklah kalau begitu, lelangan hari ini telah selesai. Lu Peng turun dari atas panggung. Di saat Lu Peng turun dari panggung, sebuah proyektor menyala. Seseorang muncul di sana. "Hei, apakah aku terlambat anak muda?" "Apa? Itu kan Aslon, sang awaken terkuat di dunia. Kenapa pahlawan kita muncul di sini?" "Pak Presiden, kenapa kau ada di sini? Kau tak perlu tahu asistenku." "Apa? Alston, orang yang menjijikan ini. For information ya guys ya, kalau Alston ini adalah antagonis yang akan dilawan Lu Peng di final saga. Ia ini hanya berpura-pura baik di depan para umat manusia." "Hei Tuan Penyelamat, lelangan kali ini telah selesai. Sial, aku harus tetap tenang. Jangan sampai ia melihat kekurangan dari benda yang aku jual." "Tidak apa-apa anak muda, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, yaitu tentang..." Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin, silahkan donasi saja ya. Terima kasih.